yang wajar-wajar saja, kemudian terukur, kemudian spesifik, tapi jangan terjun ke sungai, dan jangan lupa selalu berdoa dan jaga ibadah. Disitulah kita menilai diri kita sendiri. Alhamdulillah dilantik jadi ketua pengurus alumni ITEPO. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini amanah dan bisa jadi proses saya untuk belajar ke depannya, sehingga tetap jadi orang yang baik dan rendah hati serta mau berbagi. Karena tidak lain dan tidak bukan, tujuan hidup kita di atas dunia ini adalah pengabdian. Betul tidak? Pengabdian. Oke, jadi hari ini sesuai dengan judul yang di depan, kita akan bahas strategi sukses di kampus menuju dunia kerja. Nah, mengapa kuliah? Catat setiap pertanyaan yang ada di depan dan kalian simpan dan kalian lihat 4 tahun mendatang. Apakah kalian konsisten, komitmen dengan tujuan kalian kuliah hari ini? Jadikan sebagai motivasi. Mengapa kuliah? Menyenangkan orang tua? Jawab pertanyaannya sesuai hati kalian. Mengapa kuliah? Apakah menyenangkan orang tua? Bisa cari uang banyak? Atau cari jodoh? Atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah? Ingat, 240-an ya yang kuliah hari ini akan terseleksi dengan sendirinya nanti ketika kalian ke hari ini tidak meniatkan hati kalian untuk benar-benar kuliah. Kesan awal adalah penentu masa depan. Ketika kalian hari ini main-main, maka pada akhirnya hasil yang kalian dapatkan main-main. Jika hari ini kalian serius, maka keseriusan yang akan kalian petik. Atau sekedar dapat ijazah, atau naik pangkat. Oke, kita lanjut. Ini ada pendapat Patrick S. O'Brien tentang winning karakter. Pertama, seorang mahasiswa harus punya etika komunikatif, mampu berkomunikasi dengan baik. Kalau Anda mampu berkomunikasi dengan baik, maka semua masalah akan selesai dengan baik. Tetapi ketika Anda tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadi miskomunikasi. Selanjutnya, kepemimpinan, punya jiwa kepemimpinan, logika, ketepatan berpikir, kemudian kerjasama yang baik. Jadi kuliah itu harus seimbang. Kuliahnya, organisasinya, cita-citanya, temannya, keluarganya harus seimbang. Kenapa? Karena kuliah kalian punya tanggung jawab yang lebih besar. Jumlah ujiannya lebih sedikit, tapi nilainya lebih tegas. Kalau sekolah kan enak, dapat 80 senang, 100 kalau kuliah ada A, B, C, D, E. Kecepatan mengajar lebih tinggi. Dosen masuk 5 menit, tugasnya seminggu diselesaikan, belum tentu selesai. Kalau main-main. Dan yang lebih berat, skripsi. Itulah nanti buah karya kalian. Kuliah selama 4 tahun. Bagaimana harus sukses di kampus? Harus memiliki sasaran. Tapi sebelum kalian menentukan sasaran itu tujuan. Tetapkan tujuan kalian kuliah hari ini itu apa yang sebenarnya. Tapi kalau kalian memiliki tujuan yang bulat, tekad yang bulat, maka kalian harus menentukan sasaran. Tapi ingat, menentukan sasaran harus realistis. Boleh optimis, tapi realistis itu lebih baik ketika kita menunjukkan sasaran.
Karena optimis nanti kecewa, stres. Tapi kalau realistis, yang wajar-wajar saja sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian terukur, kemudian spesifik menetapkannya. Kemudian fleksibel. Ketika sasaran ini tidak berhasil, maka kita punya sasaran yang lain, planning A dan planning B. Begitu caranya kita harus untuk mencapai kesuksesan di kampus. Kemudian mengenal cara belajar. Jadi 20% kita belajar itu dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita baca, 40% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita katakan, 60% dari apa yang kita kerjakan, 90% dari kita lihat, dengar, katakan, dan kerjakan. Jadi kalau kalian kuliah, bawa buku, jangan bawa buku kuliah. Dosen ngomong, tengok, perhatikan, catat. Nah, terus dalam hal kuliah kalian harus mampu manajemen stres. Karena apa? Masalah, tugas, nilai ujian itu akan kalian hadapi. Belum lagi masalah duitnya nanti. Nah, jadi kalian harus mampu manajemen stres. Tips menangani stres: berbagi tanggung jawab, perencanaan yang cermat, mengenali penyebab, menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, ganti suasana, sekali-sekali cari tempat yang rileks, tepi danau, tepi sungai, untuk ya santai-santai, tapi jangan terjun ke sungai. Kemudian mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya. Dan jangan lupa selama kuliah aktivitas pendukung, aktiflah berorganisasi, mau di PEM, DPM ataupun organisasi yang lain. Silahkan, selagi itu baik. Ikut pertukaran mahasiswa, bekerja sampingan magang, ikut seminar dan membantu proyek dosen. Menjaga kesehatan itu pasti, ya, pahamlah kalian. Nah, dan jangan lupa selalu berdoa dan jaga ibadah. Paham? Nyambung enggak? Nah, jadi apa yang kalian catat hari ini sebagai tujuan kalian kuliah itu disimpan baik-baik. Simpan, taruh di bawah itu. 4 tahun yang akan datang tengok. 4 tahun yang akan datang tengok sesuai dengan tujuan yang kuliah. Apakah kalian orang yang komitmen, konsisten, atau tidak? Disitulah